فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء وخاتم النبيين، محمد بن عبد الله الأمين، أرسله الله رحمة للعالمين. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، akramani wa akramakumullah. Kita akan masuk pada bab baru pertemuan kita malam hari ini dari kajian Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita dengan materi pengesaan Allah, yakni ibadah yang merupakan hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya. Sebuah karya tulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Judul bab yang kita akan ambil malam pertemuan kita kali ini masih berkaitan dengan judul bab yang sebelumnya. Kalau judul bab yang sebelumnya, judul bab yang ke-23 berbunyi baja afisir tentang ilmu sihir. Adapun malam hari ini judul bab baru atau penulis bab Ar-Rabi' wal Ishrun, bab yang ke-24, bayanu syai'in min anwa'is sihir. Penjelasan ringan tentang bagian dari ilmu sihir atau macam jenis dari ilmu sihir. Dari judul bab barakallahu fikum, penulis tidak memvonis bahwa sihir dengan satu derajat tingkatan hukum kesyirikan atau kekufuran. Namun belum mendiamkan hanya dengan menyebutkan penjelasan tentang jenis sihir. Karena kita dapati nanti dari argumen yang beliau bawakan berupa dalil Al-Quran dan hadis perkataan para ulama, bahwasanya ada sihir yang sampai tingkatan kekufuran, ada juga yang tidak. Nah, ada sihir yang sampai tingkatan kekufuran, ada juga yang tidak. Kita baca seluruhnya. Dalil yang berbawakan, kemudian kita akan simpulkan nanti di akhir mana yang sampai tingkatan kekufuran, mana yang tidak. Bahkan dari landasan hukum yang akan beliau bawakan kepada kita, yang akan kita baca pada malam hari ini, ada di antara ilmu sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran, tidak boleh itu dipelajari, tidak boleh itu diajarkan. Ada yang tidak sampai tingkatan kekufuran, namun tetap saja adalah haram, dosa besar. Ada juga bahkan yang kategori sihir namun terpuji. Akan kita dapat tidak semuanya dalam dalil yang dibawakan dalam bab ini. Kita baca yang pertama. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, qala Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunyanya Abu Abdullah, dijuluki dengan Imam Sunnah, dan hadis ini dibawakan dalam Musnad beliau.
Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Auf. An Hayyan bin Al-Ala qala hadatsana Qatam bin Qabisa an abihi. Qabisa sahabat. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kata Qabisa bahwasanya adalah dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Innal iyafata wa turuqa wa tirata minal jibt. Bahwasanya iyafah akan datang nanti mana iyafah dari tafsir seorang perawi hadis. Wa turuq wa tirah. Sesungguhnya tiga hal ini iyafah, turuq dan tirah termasuk al-jibt. Jibt dari perkataan Umar, jibt adalah sihir. Tiga hal ini tergolong ilmu sihir. Tiga hal ini termasuk praktek sihir. Kemudian datang beliau bawakan sampai dari Syekh Muhammad bin Wahab makna tentang tiga hal ini. Qala Auf salah satu perawi dari salah satu perawi dalam hadis di atas. Al-iyafa zajrut tayr. Iyafa, hal yang pertama disebutkan dalam hadis adalah mengusik burung. Mengusik burung. Misalnya ada burung yang bergelir dimanapun itu, kemudian kita ingin menentukan suatu perkara, namun tidak bisa menentukan, saking bingungnya. Akhirnya ada burung yang bertengger di depan dia mengusiknya. Kalau mengarah ke arah kanan berarti tanda kebaikan, dia akan lanjutkan niat dalam hatinya. Kalau mengarah ke arah kiri berarti dia tidak melanjutkan niat yang ada dalam hatinya. Nah, ini semacam mengundi nasib, semacam mengadu nasib. Mengusik burung atau mendengar bunyi atau kedatangan burung. Ya, sebagian tradisi memiliki keyakinan apabila ada burung hantu yang berterbangan di malam hari di atap salah satu rumah penduduk, mereka meyakini bahwasanya akan ada musibah di rumah tersebut, tentang kematian, sakit atau yang lain. Nah, dan ini termasuk ilmu sihir. Watturuk, adapun turuk adalah al-khat yukhattu bil ard. Nah, garis yang dibuat di tanah. Garis yang dibuat di tanah. Ini bervariasi masing-masing tradisi. Kalau disebutkan dalam tradisi Arab, bahwasanya terkadang sebagian mereka menggaris, kemudian dengan garis tersebut mereka menentukan jadi atau tidak jadinya niatan yang ada dalam dada mereka dengan menghitung jumlah garis. Al-muhim dengan tanda atau simbol yang mereka buat di garis untuk menentukan tentang jadi atau tidaknya. Ini sama dengan di atas, bahwa sini adalah mengundi nasib. At-tiyarah sama, mengundi nasib dengan cara apapun, dengan media apapun. Terkadang di bangsa Arab mereka mengundi nasib seperti apa yang dilakukan oleh jahiliyah Arab untuk menentukan jadi atau tidak jadinya suatu niatan dalam hatinya. Mereka melepas 10 anak panah. Dari masing-masing anak panah tersebut mereka menulis apa yang mereka niatkan. Mereka lepas ke target, mana yang keluar tepat di sasaran, itulah yang mereka jadikan sebagai keputusan dalam mengundi nasib tersebut. Mengusik burung. Nah, mengusik burung. Ketika hal ini beliau katakan termasuk
Tentang Nabi SAW menyimpulkan ini termasuk perkara sihir. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, barakallahu fikum, atau kita baca sampai selesai. Wajib qala al-Hasan ramatu syaitan isnaduhu jayyid. Al-jib adalah wahyu syaitan atau bisikan syaitan. Perbuatan ini termasuk bisikan syaitan. Datang dengan tafsir Umar bin Khattab yang mana jib adalah sihir, dan itulah yang boleh jadikan sebagai keterkaitan dengan judul bab di atas. Kata beliau isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Namun ketika kita tengok dari sisi sanadnya, barakallahu fikum, ternyata hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, memang. Adapun pada lafaz yang ketiga, hal yang ketiga disebutkan dalam hadis, yakni at-tiyarah, terdapat pengundukun dari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la adwa wala tiyarah wala safar wala hama. Nah, beliau menafikan bahwasanya tidak ada yang namanya mengundi nasib. Artinya secara hakiki bisa menentukan atau tidak. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya, sial dan jujurnya. Hadisnya dhaif. Nah, namun untuk pada lafaz yang terakhir, salah satu dari tiga hal yang disebutkan dalam hadis tersebutnya yang terakhir, at-tiyarah, terdapat pendukung dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun sebagai mereka menguatkan hadis ini dari sisi ada penguat. Maknanya sama dengan tiyarah ada penguatnya, makanya hal ini juga termasuk matanya didukung, dikuatkan oleh para ulama. Wali Abi Daud wa Nasai wa Ibnu Hibban fi Shahihi al-Musnad minhum. Sedang Imam Ahmad memberikan hadis ini, beliau menguatkan, makanya beliau pun menguatkan hadis ini bahwasanya ada riwayat dari imam-imam yang lain tentang hadis yang sama. Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Pertama-tama keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab, beliau menyebutkan salah satu di antara tiga macam ilmu sihir. Jadi ini termasuk ilmu sihir. Kemudian dari sisi mana keterkaitannya? Kenapa mengundi nasib dikategorikan ilmu sihir? Dari sisi telah kita singgung di bab sebelumnya, makna sihir adalah sesuatu yang masih samar, belum jelas. Makanya makna sihir secara bahasa dan dari kata sahar, waktu sahur, akhir waktu malam, menjemput pagi hari, bagian daripada siang. Ya, saya dikatakan bahwasanya sihir atau ilmu sihir adalah dunia hitam, dunia gelap, karena kesamarannya. Ada hakikatnya, namun ketika ditelusuri, diteliti, sulit untuk mendapatkannya. Sihir. Dari sinilah kenapa al-iyafa at-turuq wa tiyah, dan telah kita semua semuanya kembali pada satu kata kunci, mengundi nasib, karena sesuatu yang tidak jelas. Tidak bisa ditentukan mana baik atau buruk, sial atau mujud, iya atau tidak, A atau B, yang kiri atau yang kanan. Karena kesamarannya dia, dan dia sendiri tidak bisa menentukan sejatinya perkara tersebut. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Makanya dalam hal ini, ketika mempraktekannya, menggunakannya, mengamalkannya, bagian daripada ilmu sihir. Dan perbuatan ini meskipun mungkin mendatangkan, setelah dipraktikkan ternyata membuahkan hasil yang baik. Namun perhatikan makna dari tafsir Al-Hasan ketika mengartikan tentang rahmatul syaitan, wahyunya syaitan. Ini bentuk celaan akan perbuatan ini, makanya tidak boleh, hukumnya haram. Mengundi nasib dengan cara seperti ini adalah tidak. Artinya kita bersandar
menyandarkan keputusan kita kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada hakikatnya, tidak ada landasan hukum untuk mengikutinya. Kalau para ulama saja, kalau kita misalnya meminta musyawarah kemudian mereka menentukan satu hal, terkadang tepat, terkadang meleset, terkadang betul, terkadang salah. Apalagi pada sesuatu yang sebenarnya bukan menurut syariat adalah dimintai keputusan mereka dalam hal beberapa opsi pilihan. Bahkan ini termasuk kesyirikan. Akan datang nanti sendiri tentang bab tiarot termasuk kesyirikan. Dari sisi kenapa dikatakan hal-hal ini termasuk sihir? Karena tidak jelas, tidak bisa menentukan keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara tiga di antara sekian banyak ilmu sihir. Kita baca lanjutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabata syu'batan minan nujum faqad iktabata syu'batan minas sir zada ma zada." Kata beliau, barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin banyak semakin bertambah. Jadi salah satu di antara jenis ilmu sihir apa itu? Ilmu astronom, ilmu falakiyah, ilmu perbintangan. Namun hal ini perlu diperinci bahwasanya perbintangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an memiliki 3 atau 4 fungsi atau tujuan utama diciptakannya bintang-bintang. Di antara kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang adalah menghiasi langit. Jadi bintang adalah perhiasan langit. Ketika langit hanya polos, mungkin seperti mereka mengatakan tidak ada motif, tidak ada corak, tidak ada model. Namun dengan keberadaan bintang-bintang yang bergemerlapan di langit, membuat langit semakin indah. Perhiasan. Tujuan yang kedua adalah rujuman li syayatin, sebagai alat pelempar syaitan ketika mereka mau mencuri berita di langit. Yang sering kita istilahkan dengan meteor jatuh, itu adalah anak panahnya malaikat dengan target syaitan atau jin ketika mau mencuri berita. Tujuan lain diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun." Tanda. Dan dengan tanda tersebut, perbintangan tersebut, mereka bisa mengetahui tentang arah mata angin. Terkadang ada mereka mengetahui dengan letak bintang ini dan bintang itu, mereka bisa mengetahui tentang di mana arah timur, di mana arah barat. Nelayan terkadang mengetahui akan hal ini, mereka tanpa memerlukan kompas. Terkadang perjalanan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Di tengah lautan tanpa ada mercusuar, tanpa ada cahaya dari pulau, mereka bisa menentukan dengan rasi bintang ini di sebelah ini, rasi bintang ini di sebelah sini. Tanpa kompas mereka bisa sampai di tujuan dengan tepat. Ini yang ketiga. Jadi untuk menentukan arah mata angin dengan bintang-bintang. Dari situ kita bisa menentukan bahwasanya matahari terbit dari timur, terbenam di arah barat. Bulan di awal kemunculannya hilal bentuk bulan sabit keluar dari barat, semakin ke akhir bulan ke timur, kembali lagi ke barat misalnya. Kemudian tujuan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal lail
Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab. Nah, bintang-bintang Allah Subhanahu wa taala di antara tujuan Allah menciptakannya adalah untuk menentukan jumlah hari dalam setahun. Jumlah hari dalam setahun. Makanya di sini kita ada istilahnya penanggalan dengan pergerakan matahari, namanya kalender Masehi. Adapun kalender Hijriah dengan pergerakan bulan. Nah, hitungan sebulannya, orbitnya bulan. Dia muncul di awal bulan, bentuk bulan salib yang kita istilahkan dengan hilal. Turun lagi, hari kedua agak meninggi sedikit, hari ketiga lebih tinggi, bulan purnama tepat di atas kepala. Dan seterusnya. Jadi ini dia 4 tujuannya diciptakan bintang-bintang. Adapun selain daripada ini bisa jadi hal tersebut imma haram, dosa besar atau syirik. Termasuk di sini, manikta bata syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu falak, ilmu bintang, maka kita bata syu'batan minan sihir. Berarti dia telah mempelajari cabang daripada ilmu sihir. Maksudnya apa? Bukan dari 4 hal yang tadi kita singgung di depan. Mungkin lain daripada ilmu yang di depan, seperti ilmu perbintangan yang kategorinya sihir adalah, dengan pergerakan bintang ini menentukan kejadian atau tragedi akan terjadi di permukaan bumi. Ketika ada muncul bintang ini menentukan bahwasanya akan mati seorang tokoh besar, atau munculnya bintang ini yang menentukan bahwasanya akan lahir seorang tokoh yang memiliki perubahan yang signifikan terhadap dunia dan semisalnya. Pergerakan bintang-bintang, munculnya bintang-bintang, kecil dan besarnya, sedikit dan banyaknya, mereka menentukan bahwasanya akan terjadi suatu kejadian di permukaan bumi. Munculnya bintang ini akan terjadi bencana, munculnya bintang ini akan terjadi angin kencang, tsunami dan semisalnya. Adapun mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, bintang-bintang tadi dengan 4 hal yang telah kita sebutkan, ini tidak termasuk ilmu sihir. Tidak termasuk ilmu sihir. Sebenarnya pada bertanya tentang ilmu perbintangan, ini nanti akan masuk juga tentang bab bintang, perbintangan, bab nujum. Kami tidak singgung di sini. Sebagai orang pernah bertanya, terkadang petani, mereka mau menanam atau mereka mau panen, terkadang melihat bintang. Petani yang mahir dalam hari ini mereka mengatakan bahwasanya menanam ketika munculnya bintang ini tidak cocok, atau untuk memanen ketika muncul bintang ini tidak cocok. Apakah ini termasuk yang terlarang? Barakallahu fikum. Zahir apa yang mereka tentukan tentang ada atau tidaknya pergerakan bintang ini dan bintang itu menentukan dengan waktu untuk menanam atau waktu untuk bercocok tanam, panen. Sebenarnya ini bukan meyakini tentang bintang tersebut memiliki kesialan atau keberuntungan, memiliki pengaruh baik dan buruk kepada tanaman, namun lebih dekat kepada iklim, lebih dekat kepada cuaca, lebih dekat kepada perkiraan suhu panas dinginnya. Lebih dekat kepada hal tersebut. Yang menentukan bahwasanya kemunculan bintang ini merupakan iklim yang tidak cocok untuk bercocok tanam atau semisalnya. Jadi bukan satu-satunya bintang tersebut yang memiliki pengaruh. Jadi Allah alam, mudah-mudahan tidak termasuk dalam hal tersebut. Karena terkadang kemunculan bintang ini juga, bintang ini dan bintang itu, bisa menentukan tentang akan terjadi musim ini dan musim ini. Jadi kita singgung sekali lagi, mempelajari ilmu perbintangan yang termasuk kesyirikan ada 6. Yang termasuk ilmu sihir adalah yang menentukan keberadaan bintang ini atau munculnya bintang ini akan mendatangkan kesialan, kemunculan, mendatangkan musibah, kelahiran seorang tokoh atau kematian seorang tokoh dan semisalnya. Atau mungkin aku pernah mendengar yang namanya ilmu zodiak.
zodiak dengan bintang-bintang, bintang ini, bintang itu. Nah, bintang Leo, bintang Cancer, Capricorn, Sagittarius dan semisalnya. Mereka bisa menghubungkan dengan nasib baik dan buruknya seseorang ketika masuk pada keberadaan bintang di bulan tersebut. Ini pun tergolong ilmu sihir. Karena kenapa? Karena mereka menentukan. Ini masuk dalam hal mereka bisa menebak-nebak nasib baik dan buruk seseorang di kemudian hari. Berkaitan dengan bulan tersebut, keberadaan bintang tersebut. Nah, dari sini bentuk keterkaitan antara mempelajari ilmu perbintangan dengan ilmu sihir. Dan hadis ini sahih sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Dan kita baca atas satu komen berikutnya. Walin Nasai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Imam Nasai dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqada 'uqdatan thumma nafata fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikat satu simpul bukhul kemudian dia menghembuskannya, ini media digunakan oleh tukang sihir atau dukun untuk menyihir. Nah, barang siapa yang mengikat satu bukhul simpul, kemudian dia meniup-niupnya, menghembus-hembusnya, nafasnya di sini adalah berupa membersihkan air ludah yang ringan ke simpul bukhul tersebut. Berarti dia telah mengamalkan praktek sihir. Wa man sahar faqad asyrak, dan barang siapa yang telah mempraktikkan ilmu sihir berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu dia akan diserahkan kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya tersebut. Ya Allah akan tinggalkan dia. Allah tidak akan urus dia. Allah menyanyiakan dia. Dan barakallahu fikum, yang diinginkan dari hadis ini adalah potongan awal yang pertama tentang aqada uqdatan. Aqada uqdatan. Nah, ini hal yang sekian disebutkan di antara macam beragam ilmu sihir adalah menyihir dengan media sihir bukhul atau simpul ikatan. Kemudian ditiup-tiup, dihembus-hembuskan atau yang semisalnya. Nah, hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Adapun bagian akhir dari hadis ini sahih. Man ta'allaqa syai'an wukila ila tadalam. Dari Imam Abu Dawud yang semisal dan hadis sahih. Bagian awalnya lemah. Namun kita ambil penguat akan dalil hadis ini berupa ayat. Dari surat Al-Falaq, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Allah berikan kita untuk berlindung kepada Rabbul Falaq, Rabbnya waktu pagi hari. Termasuk hal-hal yang minta perlindungan adalah dari simpul-simpul bukhul, tukang sihir. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari sisi menyebutkan tentang salah satu cabang dari ilmu sihir, yaitu sihir dengan menggunakan media ini dia. Simpul ikatan bukhul. Ini termasuk ilmu sihir. Bahkan ini yang paling pertama terbetik dalam pikiran ketika menyinggung tentang ilmu sihir. Berkaitan dengan santet, jampi-jampi. Dan semisalnya. Maka ini yang paling pertama terbetik dalam pikiran ketika menyinggung tentang ilmu sihir. Apa itu ilmu sihir? Seseorang mengirim sesuatu berupa semacam hal ini. Simpul bukhul atau yang menduduki kedudukannya kemudian digunakan sebagai media untuk menyihir seseorang. Meskipun hadis ini lemah, namun kita kuatkan tadi dengan data dari ayat pada surat Al-Falaq. Jadi kita
ambil kesimpulan dari hadis ini boleh bawakan kepada kita, termasuk cabang dari ilmu sihir adalah apa yang boleh sebutkan. Nah, baik itu menyimpul, buhul atau yang semisalnya, dan hal-hal yang menduduki kedudukannya. Nah, al-muhim yatafannan, mereka tukang dukun atau tukang sihir bervariasi dalam menyihir seseorang. Nabi SAW sendiri disihir oleh Labid bin A'sam dengan media sisir beliau. Salah satu dari gigi-gigi sihir yang telah patah. Jadi gigi-gigi sisir, maksudkan gigi-gigi sisir, anak-anakan sisir yang diambil oleh Labid bin A'sam, kemudian dia jadikan media tersebut untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dengan apapun yang berasal dari si korban yang ingin disihir, berupa apapun yang berasal dari tubuh dia. Entah beberapa helai rambut, air liurnya, pakaian. Nah, atau bahkan dari foto, gambar dia juga bisa tersihir. Sebagian orang pernah mengakui bahwa sebelum dia menggunakan media Facebook, sebelum memposting foto-fotonya, dia nggak pernah yang namanya terserang dengan kerasukan atau kemasukan jin. Ketika dia memposting fotonya di Facebook, dari situlah muncul pertama kali dia terasa semacam disihir, dikirim kejelekan dari seseorang, dan ditelusuri ternyata betul asal muasalnya dari apa, foto yang diposting di Facebook. Hati-hati. Karena itu pertama kali akan kebaikan. Demikianlah kalau menyelisihi syariat akan ada dorornya, dan itu pasti. Bahkan dari media foto pun bisa seseorang tersebut disihir. Allah besar. Nah, kita baca sampai selesai. Kata sahabat semoga Allah merahmati beliau, ada bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ini masih cabang dari sihir. Ala hal unabbiukum mal 'adh. Nah, maukah kalian aku beritakan kepada kalian apa itu 'adh? Hiya namimah. Ada orang tahu tentang dosa. Namimah, adu domba. Namimah adalah istilah kita tukang kompor. Ada dua pihak, dia datang ke pihak yang pertama menceritakan kejelekan yang kedua agar yang pertama ini membenci pihak yang kedua. Kemudian datang lagi ke pihak yang kedua menceritakan kejelekan orang yang pertama agar orang tersebut dibenci. Al-muhim tukang kompor, namimah, mengadu domba. Hiya namimah. Kemudian beliau terangkan sama namimah adalah al-qalatu bainan nas, perbincangan, menukil perbincangan dari si fulan ke si fulan. Al-idah ungkapan tentang kedustaan. Maukah kalian aku beritakan tentang apa itu makna dusta? Karena kebanyakan namimah isinya dusta. Menukil perkataan dari si A diceritakan kepada si B dengan tujuan untuk si B ini membenci si A. Kebalikannya dia datang lagi ke si B menceritakan tentang si A dan seterusnya dengan tujuan untuk mengadu domba. Rawahu Muslim. Nah, kita baca yang setelahnya karena bukan satu-satunya ini saja yang boleh inginkan jadikan sebagai cabang daripada ilmu sihir. Beliau ingin lengkapkan dengan yang riwayat setelahnya. Walahuma ana bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sesungguhnya penjelasan termasuk atau bagian daripada sihir. Menjelaskan dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu semacam sihir dari baik dan buruk. Tadinya orang tersebut buruk, kita jelaskan bahwasanya ini adalah agama Allah, melarang kalian untuk melakukan keburukan. Orang tersebut berubah menjadi baik. Beliau katakan penjelasan tersebut seakan-akan menyihir dia dari jelek menjadi baik. Kebalikannya juga beliau kaitkan dengan namimah di atas bahwasanya tadinya orang saling mencintai, persaudaraan yang erat, baik, bagus. Ketika datang si tukang kompor, ungkapan tukang kompor itu tukang sihir. Dia datang dengan penjelasan, dia menceritakan tentang kejelekan A, datang ke B, dan seterusnya. Akhirnya orang tersebut yang tadinya cinta menjadi benci. Penjelasan tersebut, ungkapan ibaratnya seperti sihir, karena merubah yang baik menjadi buruk. Jadi penjelasan Nabi SAW mengungkapkan itu adalah semacam sihir.
Makanya hal-hal ini datang tuduhan dari orang-orang musyrik menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan adalah sihir. Beliau adalah sihir. Karena seakan-akan beliau bisa merubah isi hati seseorang yang tadinya menyembah berhala jadi sembah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Mengikuti tradisi nenek moyang, akhirnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beriman kepada Allah dan semisalnya. Maka datang ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang musyrik pembesarnya mengatakan kepada anak-anaknya, bawahan-bawahannya, orang-orang rendah mereka, janganlah datang kepada Muhammad, jangan mendengar kepada apa yang dia baca, jangan sampai kalian terkalahkan dengan apa yang dia baca, terpengaruh dengan apa yang Nabi SAW baca. Dan situlah mereka menuduh Muhammad SAW adalah tukang sihir. Nah, dari sini sampai titik ini sebelum kita baca masail barakallahu fikum jami'an, bisa kita simpulkan bahwa secara garis besar apa tadi kita baca di depan tentang macam dan ragam ilmu sihir terbagi menjadi 3. Pertama adalah sampai tingkatan kekufuran. Kufur sudah jelas haram, dosa. Kemudian yang kedua adalah juga haram namun tidak sampai tingkatan kekufuran. Kemudian yang ketiga, sihir namun terpuji. Kita akan perinci. Kita akan bedakan kapan sihir itu sampai tingkatan kekufuran, sampai kapan sihir hanya pada tingkatan haram. Dari apa telah kita baca pada judul bab sebelumnya tentang sihir atau ilmu sihir atau praktek sihir adalah haram sampai pada tingkatan haram apabila ilmu sihir tersebut ada sangkut pautnya dengan bantuan jin atau syaitan. Ini dia. Ilmu sihir yang sampai pada tingkatan haram, ilmu sihir yang sampai pada tingkatan syirik atau kufur apabila ada sangkut pautnya dengan jin. Sangkut pautnya dengan jin. Seperti seseorang yang mensihir seseorang, kemudian seseorang yang mendapatkan ilmu yang mereka istilahkan ilmu tenaga dalam, ilmu kanuragan. Nah, kemudian tidak dapat kecuali dari wangsit-wangsitnya para jin. Mengatakan bahwasanya amalkan amalan ini, bunuh 10 orang, semuanya gadis, ambil darahnya, dan semisalnya. Nah, puasa 40 malam berturut-turut. Wahyu-wahyu syaitan yang mereka terima dari syaitan, artinya ada sangkut pautnya dengan syaitan mengamalkan praktek sihir tersebut, inilah yang pada tingkatan kekufuran. Namun apabila tidak ada sangkut pautnya dengan jin, maka ilmu sihir tersebut haram. Bukan berarti tidak boleh, juga dikategorikan dengan haram. Karena cabang dari ilmu sihir yang beliau tidak sempat sebutkan di sini, di antaranya juga adalah semacam ilmu sulap, kecepatan tangan, menipu mata, dan semisalnya. Itu pun termasuk ilmu sihir, karena makna dari sihir secara bahasa artinya adalah samar. Hal orang tersebut membuat sesuatu yang hakiki menjadi samar. Nah, dari kecepatan tangan dikeluarkan dari sakunya, berubah menjadi burung. Burung tadi dilempar menjadi bola dan semisalnya. Diambil lagi kembali menjadi sesuatu yang lain daripada bentuk yang sebelumnya. Ilmu sihir. Ini pun termasuk cabang dari ilmu sihir, yakni ilmu sulap. Yang beliau tidak sempat sebutkan di sini juga para ulama menyebutkan termasuk ilmu hipnotis, menghipnotis seseorang, yang termasuk ilmu sihir, karena dia bisa membuat seseorang tersebut menghayat. Orang tersebut di luar alam sadarnya dia dikendalikan oleh si hipnoternya. Ada yang mempraktikkan ilmu hipnotis tersebut. Nah, ini dia kesimpulannya barakallahu fikum bahwasanya ilmu sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran atau kesyirikan adalah apabila ada sangkut pautnya dengan jin. Apalagi ada merugikan, mencelakai orang lain. Dan itulah tujuan dari tukang sihir. Tujuannya adalah untuk bisa mencelakai orang, melumpuhkan orang, menjatuhkan orang, menyakiti orang lain.
Karena jin tidak mungkin mengajarkan atau tidak mungkin memberikan manfaat kepada orang lain kecuali ini yang dia minta. Ini yang dia minta. Kalian kafir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru aku bisa memberikan kepada kalian manfaat. Makanya tak jarang kita dengar bahwasanya tukang jin tersebut maksud kami tukang sihir tersebut luar biasa kekafirannya. Pernah ditelusuri tentang keberadaan jin, maksud kami tukang sihir, kemudian digeledah rumahnya, ternyata dia dapati lembaran-lembaran kertas Al-Quran berserakan di kamar mandinya dia yang dia jadikan sebagai pijakan sebelum sampai ke kloset tempat buang airnya. Waliyadzubillah. Semacam ini, kufur dulu baru bisa mendapatkan imbalan dari syaitan memberikan apa yang mereka inginkan. Karena mereka menuliskan raja-raja, primbon, tulisan-tulisan yang entah apa maksud dan tujuannya. Ternyata itu adalah bahasa jin yang menggiring orang untuk kufur, mengingkari keberadaan Allah, kemudian kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Dari tulisan-tulisan yang manusia itu tidak tahu membacanya, bagaimana cara membacanya. Walaupun isinya adalah ternyata kekufuran. Kemudian tentang tadi kita singgung di depan, ada bentuk sihir yang terpuji seperti ini. Bentuk sihir yang terpuji. Datang sebuah hadis dari Dimat bin Tha'labah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Dia mendengar bahwasanya ada isu santer di kota Mekah, seorang pemuda yang dijuluki memiliki penyakit gila, karena sebagian tudingan dari Quraisy menuduh Nabi SAW adalah gila atau mamsus, kerasukan jin. Akhirnya Dimat bin Tha'labah dengan niat baiknya dia datang mencari. Karena orang ini suka dengan tantangan, pengalaman, berpetualang. Akhirnya dia datang ke kota Mekah mencari mana yang namanya Muhammad. Katanya dia gila, katanya dia kerasukan. Ditunjuki oleh sebagian orang bahwasanya itulah Muhammad. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini, aku adalah tukang ruqyah. Aku adalah tukang ruqyah. Aku akan membaca kepada engkau ruqyah mudah-mudahan hal tersebut bermanfaat. Karena aku mendengar bahwasanya katanya engkau gila atau stres. Karena sampai ke luar kota Makkah mengatakan bahwasanya ini Muhammad dia gila jabatan, ingin dapat kekayaan, ingin dapat harta. Kemudian dengan cara tersebut mengaku dia adalah nabi dan semisalnya, dan seterusnya di antara apa mereka tuduhkan. Kemudian ketika Dimat bin Tha'labah selesai bicara, kata Nabi SAW, masih ada yang kau ingin bicarakan? Tidak, cukup. Ini, kalau engkau mau apa, akan bacakan kepada engkau. Akhirnya Nabi SAW membacakan kemudian khutbatul hajah, dimulai dari Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai pada akhir ayat yang beliau baca. Di antara 3 ayat yang datang dalam khutbatul hajah. Kemudian Dimat bin Tha'labah mengatakan bahwasanya wallahi aku adalah orang yang telah mengarungi lautan dan mendaki gunung. Aku belum pernah mendengar perkataan semacam ini. Ulangi kepada aku sekali lagi. Karena orang ini juga termasuk sastra pujangga yang mempelajari ilmu bahasa Arab. Nabi SAW mengulangi sekali lagi sesuai dengan permintaan dia. Akhirnya kata dia, kemarikan tanganmu, aku akan membayar engkau. Wallah yang kau adalah orang yang datang dengan kebaikan. Akhirnya membayar dan dia termasuk orang yang beriman kepada Nabi SAW. Khutbatul hajah dibaca dalam waktu yang sangat singkat. Tadinya niat ini orang menganggap bahwasanya beliau adalah tukang orang gila atau yang semisalnya. Ternyata beliau membacakan khutbatul hajah bisa menyihir hati Dimat bin Tha'labah mendapatkan hidayah. Ini sihir yang terpuji. Namun tidak dikatakan sihir. Wa ila ini secara bahasa saja dikatakan sihir dari istilah Nabi SAW. Wa ila ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Membacakan Al-Qur'an, membacakan hadis, membacakan perkataan ulama yang bisa menggiring orang untuk masuk dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, termasuk bayan yang bisa jadi merubah hati orang tersebut diistilahkan dengan sihir. Ini dari kesimpulan dari apa yang telah kita ambil barakallahu fikum bahwasanya sampai pada titik ini penjelasan dalil dalam judul bab ini, sihir terbagi menjadi 3, ada sampai tingkatan kekufuran dan syirik apabila terdapat sangkut paut dengan bantuan jin. Sihir yang hanya sampai pada tingkatan haram, mencelakai orang, mengganggu orang, menipu, ada unsur kedustaan. Kemudian sihir ada juga yang terpuji, dan yang telah kita jelaskan di depan. Allah Ta'ala alam bisawab. Di sini ada pertanyaan, barakallahu fikum, sebelum kita akhiri.